Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 12 IPS IPA MA Al Mustafa yang saya banggakan, kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Kali ini materi kita adalah surat Ali Imran ayat 186. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan siap untuk menerima materi, menyimak dengan baik secara seksama. Baik, mari kita baca bersama-sama ayat 186 surat Al-Imran ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Anak-anak, kita semua dalam menjalani kehidupan ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah Pak Azmin sampaikan pada pertemuan luring kemarin pada surat Al-Baqarah. Pada ayat surat Ali Imran 186 ini, Allah lebih spesifik menuju kepada pribadi muslim layaknya kita. Ujian apa? Yakni kita akan diuji harta kita, diuji diri pribadi kita secara khusus. Baik dari kita sudah memiliki harta, kemudian ada hal-hal yang menyebabkan harta kita hilang, seperti terjadi sebuah perampokan, pencurian, bahkan ancaman terhadap jiwa kita, pembunuhan, perampokan disertai pembunuhan, peperangan. Sesuai dengan asbabun nuzul ayat ini yang berkaitan dengan terjadinya di perang Uhud, umat Islam kalah, harta benda mereka dirampas karena kalah. Nah, itu kan ujian. Pun demikian kita sudah memiliki sesuatu, kemudian diuji oleh Allah, harta kita diambil oleh Allah dengan berbagai cara yang kita sendiri mungkin tidak menyangkanya. Bahkan nyawa kita pun jadi taruhannya. Juga ketika kita diuji oleh Allah memiliki harta yang banyak, misalkan ada kewajiban untuk membayar zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Ini sebenarnya untuk menguji keimanan kita. Kita mau tidak menuruti Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan harta yang sedemikian banyak itu. Yang tujuan utama dari ujian itu tentu adalah meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kesabaran kita dalam menghadapi hal itu akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga
ujian itu berasal dari di luar orang Islam, orang non muslim, orang musyrik, orang Yahudi Nasrani yang melecehkan kita sebagai umat Islam, atau melecehkan agama kita Islam, melecehkan Nabi, melecehkan Al-Quran, melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di internet atau di mana saja kita sering mendengarkan hal itu. Ini ujian bagi kita. Apakah kita ikut emosional, amarah, kemudian kita membenci mereka, kemudian kita menghujat di mana saja. Kalau kita menghujat, kalau kita membenci seperti mereka, berarti keimanan kita pun sama seperti orang-orang yang telah melecehkan Islam itu sendiri. Oleh karena itu, ujian apapun yang menimpa diri kita, yang menimpa agama kita, poin pentingnya adalah jangan sampai kita terbawa arus, kita mengikuti amarah seperti yang mereka lakukan, kebencian-kebencian, ujaran-ujaran kebencian, nyinyiran-nyinyiran, baik nyinyiran tetangga, nyinyiran teman, nyinyiran siapapun itu sebenarnya adalah bagian dari Allah menguji keimanan, ketakwaan kita, kesabaran kita dalam menghadapi semua itu. Dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Nah, jadi apapun yang sedang kalian hadapi, pasti itu adalah ujian yang menurut kita yang paling berat. Karena Allah menguji itu sesuai batas maksimal orang yang diuji oleh Allah. Maka jangan kita menghina orang lain. Allah, ujian segitu aja kok sudah mengeluh. Karena batas ujian dari orang itu adalah sesuai keimanannya, sesuai kemampuannya. Nek imannya tambah kuat, ujiannya tambah berat. Nek imannya saidik, ya ujiannya mau titik. Nek pemane gak duwe iman, ya gak patut diuji mek Gusti Allah. Contoh binatang gak punya iman, ya gak diuji oleh Allah. Malaikat gak pernah diuji oleh Allah karena gak punya nafsu. Mereka sudah taat selalu kepada Allah. Nah, jadi ujian dan cobaan itu diujikan kepada kita manusia dan jin yang punya iman dan nafsu sebagai bentuk apakah manusia ini masih mau taat kepada Allah. Gitu. Jadi begitu ya anak-anak. Apapun ujian yang kamu hadapi, baik itu ujian ABG usia remaja kalian, ujian tentang kenikmatan berhura-hura dan lain-lain, itu adalah ujian. Nah, dari uraian di atas bisa disimpulkan rangkuman itu 1 sampai 5 itu bisa Anda baca. Ya, bisa dibaca sendiri. Nah, sekarang tugas kalian adalah 1. Absensi kalian adalah klik komentar di video pembelajaran ini. Ya, silakan komentar. Nah, tulis nama kalian, kelas. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, tugasnya adalah buatlah semacam cerita sesuai dengan realita sampean, ujian terberat dalam hidup sampean. Itu diketik yang rapi, Microsoft Word, Time New Roman, nah, gitu ya. Minimal 1 halaman, gitu ya. Ujian apa yang terberat yang pernah sampean hadapi sesuai kenyataan diri kalian masing-masing, ya. Dan apa yang kalian lakukan sebagai solusi dari ujian yang telah kalian hadapi. Ya, paham ya? Kalau belum paham silakan diputar kembali video pembelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu kita
hidup kita juga barokah, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 12 IPA dan IPS MA Al Mustafa. Jangan lupa untuk Anda yang belum like, silakan like, share, atau yang belum subscribe silakan di subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.